سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah nyata Islami yang berjudul Perampok yang bertobat akibat terkena panahnya orang soleh. Fudail bin Iyad, nama kunyahnya Abu Ali, adalah seorang ulama sufi yang menghabiskan sisa hidupnya di Makkah dan meninggal di tanah haram tersebut. Ia dilahirkan tahun 105 Hijriah di Samarkand dan wafat tahun 187 Hijriah di Makkatul Mukarramah. Sebelumnya, ia adalah seorang perompak yang sangat ditakuti di tempat kelahirannya dan di daerah Khurasan, tempat ia dibesarkan dan dewasa. Tidak ada kafilah dagang yang melewati dua kota tersebut kecuali selalu dihinggapi ketakutan akan dijarah oleh Fudail bin Iyad dan anak buahnya. Suatu ketika, Fudail dan anak buahnya sedang beristirahat di tempat persembunyiannya seperti biasanya. Lewatlah suatu kafilah dagang yang kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang pemberani, sekaligus soleh. Ketika tiba di tempat Fudail tersebut, salah seorang dari mereka berkata, "Fudail dan anak buahnya berada di tempat ini, kita harus bagaimana?" Salah satunya menjawab, "Kita panas saja mereka. Jika ia terkena dan lari menghindar, kita lanjutkan perjalanan. Jika tidak, kita kembali saja." Mereka sepakat dan mempersiapkan panah-panah mereka. Ketika tampak bayangan-bayangan hitam yang akan menghadang perjalanan mereka, salah satu dari mereka melepaskan anak panahnya sambil membaca ayat Al-Quran. Alam ya'nil lilladzina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid juz 28 ayat 16 itu artinya adalah, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah. Fudail bin Iyad menjerit keras sekali dan terjatuh ketika anak panah itu meluncur disertai lantunan ayat Al-Quran. Anak buahnya mengerumuninya. Disangkanya anak panah itu mengenai pimpinan mereka dan melukainya, tetapi mereka sama sekali tidak menemukan luka pada tubuhnya. Fudail bangkit sambil berseru, "Aku tertimpa panah Allah." Salah seorang lainnya di kafilah itu melepaskan anak panahnya dan ia juga melantunkan ayat Quran mengikuti temannya tadi. Fafiru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Jariyat juz 27 ayat 50 itu artinya adalah, "Maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu." Kembali Fudail menjerit dan terjatuh, dan ketika anak buahnya memeriksanya, sama sekali ia tidak terluka karena panah tersebut meleset. Ia hanya bangkit lagi sambil berkata, "Aku terkena panah Allah." Satu orang lagi melepaskan anak panah ke kelompok perompak Fudail bin Iyad, dan ia juga melantunkan satu ayat Al-Quran. "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsurun." Ayat Al-Quran itu terdapat pada surat Az-Zumar juz 24 ayat 54 artinya adalah, "Dan kembalilah, bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Lagi-lagi Fudail menjerit lebih keras walau anak panah itu tidak mengenai dirinya. Ia berkata kepada anak buahnya, "Kalian semua pulanglah, aku menyesal telah melakukan semua kejahatan ini. Hatiku takut kepada Allah, aku akan meninggalkan semua yang telah aku lakukan selama ini." Fudail segera pulang. Kemudian ia berkemas untuk meninggalkan tempat yang bergelimang dengan kejahatan tersebut. Ia berniat hijrah ke Makkatul Mukarramah dan tinggal di sana untuk menebus semua kesalahannya selama ini.
dengan bertaubat dan beribadah di tanah haram tersebut. Ketika ia tiba di Naharwan, ia berkunjung kepada Khalifah Harun al-Rasyid, raja dari Bani Abbasiyah yang terkenal soleh dan sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ketika tiba di hadapannya, tiba-tiba Harun al-Rasyid berkata, "Hai Fudail, sesungguhnya dalam mimpiku aku mendengar seruan. Fudail takut kepada Allah, ia memilih untuk mengabdinya, maka sambutlah dia." Mendengar ucapan tersebut, Fudail menjerit dan berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu, Engkau cintai hamba-Mu yang penuh dosa ini, yang telah meninggalkan-Mu selama 40 tahun dalam gemilang dosa." Semua itu makin menguatkan tekadnya untuk berhijrah ke Mekah dan memperbaiki dirinya di tempat kelahiran Islam dan Nabi Muhammad SAW itu. Salah seorang sahabat Fudail yang juga tinggal bersamanya di Mekah, Abu Ali Ar-Razi berkata, "Selama 30 tahun aku tidak pernah melihat Fudail tertawa atau sekedar tersenyum, yakni ia selalu dalam kesedihan karena dosanya di masa lalu, kecuali ketika anaknya yang bernama Ali meninggal." Ketika ditanyakan sebabnya, Fudail berkata, "Sesungguhnya Allah menyukai hal itu, yakni menimpakan ujian dan musibah kepadanya, maka saya pun menyukainya pula." Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Fudail bertaubat karena seorang wanita yang dicintainya. Walaupun ia seorang perompak dan penjahat yang ditakuti, ternyata ia jatuh cinta pada seorang wanita muslimah yang solehah. Namun menyadari keadaan dirinya, ia tidak pernah menyampaikan perasaan itu kepada wanita pujaannya. Untuk melampiaskan kerinduannya, seringkali ia memanjat tembok rumah wanita untuk sekedar bisa memandang wajahnya. Suatu malam, ketika ia memanjat tembok rumah itu seperti biasanya, ia mendengar wanita pujaannya itu. Dalam riwayat lain, suara seseorang atau suara tanpa wujud sedang membaca Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. "Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah," yang artinya adalah, "Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah?" Hati Fudail bergetar mendengar ayat tersebut dan pikirannya jadi gelisah. Tiba-tiba saja ia bergumam, "Ya Allah, telah datang waktunya." Ia kembali ke tempat persembunyiannya ketika akan merompak kafilah yang melewati tempat itu. Saat itu ada kafilah yang akan melewati tempatnya. Salah satu dari mereka berkata, "Kita akan melewati gerombolan penjahat dan perompak." Fudail bin Iyad, "Apakah kita akan terus?" Seorang temannya berkata, "Kita berangkat besok pagi saja. Malam ini Fudail sedang berkeliaran. Kalau kita terus, mereka akan merampas semua barang dagangan kita." Fudail makin tertunduk malu, bukan malu kepada kafilah itu karena mereka tidak mengetahuinya, tetapi malu kepada Allah. Begitu buruknya nama dan perilakunya di mata kebanyakan orang sehingga bisa menghambat dan mengganggu aktivitas mereka. Malam itu ia membubarkan kelompok perompaknya dan menyuruh anak buahnya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Ia sendiri memutuskan untuk bertobat dan pindah ke Mekah dan mengisi sisa hidupnya dengan ibadah demi ibadah.